Perkenalkan, nama saya Vincentius Indalitgo. Di sini saya akan menjelaskan dengan longest common subsequence. Apa itu longest common subsequence? Longest common subsequence adalah sebuah masalah dalam dynamic programming di mana kita diberikan dua buah string atau sequence dan kita harus mencari subsequence terpanjang yang dapat ditemukan di dua buah string atau sequence tersebut. Nah, ini pseudocode untuk menentukan longest common subsequence dari dua string x dan y. Jadi inputnya x dan y itu m adalah panjang dari string x dan n adalah uh, panjang dari string y, lalu akan diproses, lalu akan di return LCS C dan LCS B. Selanjutnya pseudocode untuk menampilkan LCS tersebut. Ini inputnya itu ada salah satu LCS-nya, misalnya tadi kan C dan B, ini LCS B, lalu di print. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Arvalino. Oke, perkenalkan nama saya Arvalino. Nah, sekarang saya akan menjelaskan contoh atau langkah algoritmanya. Nah, misalnya ada dua sequence A dan B. Nah, A itu air, B itu MANIS. Terus langkah awalnya adalah dengan membuat tabel seperti yang di bawah ini. Terus kita mengisi, tabelnya harus terisi data AIR dan data kedua itu MANIS. Terus ini adalah indeks-indeksnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Oke, kita isi dulu kolom dan baris 0 ini dengan 0 semua. Misalnya ini 0, 0, 0, 0, 0 semua, dan ini juga. Terus langkah selanjutnya. Nah, di sini ada ketentuannya, mengisi nilai dari kolom paling atas. Nah, ini. Dan seterusnya. Nah, kita langsung praktek saja. Nah, di sini kan ada dibandingkan antara LCS I indeks I kurang 1 J dengan LCS indeks I J kurang 1. Misalnya ini kan kita ambil angka terbesarnya, nilai terbesarnya. Terus kalau karakternya sama, maka mengisi kolom atau kotak dari tabel yang sedang diisi dengan nilai 1 plus LCS indeks sebelumnya dan indeks kolom sebelumnya dan indeks baris sebelumnya. Oke, langsung saja. Misalnya kita mulai dari yang sini, yang paling atas dan paling kiri yang kosong. Oke, di sini kan M dan A kan tidak ada kecocokan. Terus kita bandingkan dengan baris dan kolom sebelumnya. Di sini dan di sini. 0 dan 0. Mana yang lebih besar? Karena sama keduanya 0, maka di sini 0. Terus kita bandingkan lagi M dengan I tidak sama. Terus bandingkan baris sebelumnya dengan kolom yang sama. Baris sebelumnya dengan kolom yang sama dan kolom yang sama dengan baris yang sebelumnya. Oke, kita bandingkan 0 dengan 0, maka 0. Terus yang selanjutnya M dengan R tidak sama. Terus bandingkan lagi yang di sini dan di sini. Maka 0 juga. Terus lanjut ke baris yang sini. Nah, di sini A dengan A karena ada kecocokan, maka nilai di sini adalah 1 plus LCS I-1 J-1, berarti 1 ditambah yang di sini, yang di kolom dan baris sebelumnya, berarti 1 tambah 0, 1. Oke, selanjutnya A dan I itu tidak sama. Terus artinya kita ambil perbandingan dari kedua ini, 0 dan 1. Mana yang lebih besar? 1. Nah, oke, yang selanjutnya juga A dan R tidak sama, maka dibandingkan lagi 0 dengan 1, 1. Selanjutnya N dan A. Nah, tidak sama kan, terus mana yang lebih besar? 0 dengan 1, 1. Terus kotak yang ini, N dengan I tidak sama, bandingkan lagi 1 dengan 1. Karena sama, maka kita tulis 1. Yang di sini N dan I. N dan R.
karena ini tidak sama, terus bandingkan 1 dengan 1. Karena tidak ada yang lebih besar, 1 dengan 1 sama, maka tulis 1. Terus lanjut ke baris selanjutnya, I dengan A. Tidak sama kan? Terus bandingkan 0 dengan 1. Mana yang lebih besar? 1. 1. Terus, nah di sini I dan I. Karena sama, kita lakukan yang ini. 1 plus LCS dengan baris dan kolom sebelumnya yang di sini 1. Berarti 1 plus 1 sama dengan 2. Lanjut lagi, I dengan R tidak sama, bandingkan 1 dengan 2. Mana yang lebih besar? 2. Maka 2. Terus baris selanjutnya, S dengan A tidak sama, bandingkan lagi 1 dengan 0, 1 yang lebih besar. Terus S dengan I tidak sama, bandingkan lagi 1 dengan 2, 2 yang lebih besar. Terus S dengan R, bandingkan lagi 2 dengan 2, karena sama maka kita isi 2. Oke, ya, ini cara mengisi tabelnya. Terus langkah selanjutnya, nah dari tabel yang kita dapat, maka nilai LCS yang paling besar adalah 2, karena yang paling ujung di sini 2. Terus untuk menentukan isi dari LCS tersebut, kita dapat menentukan dengan arah panah dari kolom dan baris yang paling akhir. Dengan kalau misalnya arah panah yang diagonal, berarti itu adalah suatu isi dari LCS tersebut. Misalnya ini, kita mulai dari 2, terus 2 ini datang dari mana sih? Kan antara ini perbandingan 2 dengan 2 tadi kan. Terus kita milih salah satu, misalnya yang kiri. Nah, kita buat panah ke sini. Terus 2 ini datang dari mana? Dari perbandingan 2 dan 1. Karena 2 ini datang dari 2 yang sini, maka panahnya ke atas. Terus 2 ini tadi datangnya dari 1 plus 1 yang di kolom sebelumnya dan baris sebelumnya, maka panahnya diagonal. Terus 1 datang dari mana? 1 datang dari perbandingan 1 dengan 0. 1, maka arahnya ke atas. Terus 1 datang dari 1 plus yang di sini 0. Nah, arah panah yang diagonal artinya misalnya yang di sini A, arah panah diagonal yang menuju nilai A itu adalah isi dari LCS tersebut. Nah, A dan I. Nah, misalnya ini I menuju panahnya diagonal ke samping, artinya I juga nilai dari LCS tersebut. Nah, ini A panahnya diagonal, maka nilainya isinya A. Maka dari tabel sebelumnya isi LCS yang diperoleh adalah A dan I. Maka nilai LCS yang paling besar tadi sebelumnya 2 yang dapat dari sini. Terus isinya adalah A dan I. Nah, ini adalah tabel dari tampilan tabel sebelumnya. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.